Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari materi tentang strategies of reading comprehension atau strategi untuk memahami sebuah bacaan atau tulisan. Di sini saya Vanika Romania, NPM 210103/2012, Prodi PGMI A semester 2, kelas IB nomor 33. Di sini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu what is reading comprehension? Apa itu reading comprehension? Yang kedua, the importance of reading comprehension ability. Dan yang ketiga, how to improve reading comprehension skill. Yang pertama yaitu what is reading comprehension? Apa itu kemampuan pemahaman membaca? Reading comprehension adalah skill atau kemampuan untuk memahami apa yang kita baca, baik itu tulisan, bacaan, maupun sebagainya. Yang kedua, the importance of reading comprehension ability. Manfaat dari mempelajari kemampuan membaca atau pemahaman membaca. Di sini terdapat beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mampu memahami, menganalisis, dan menanggapi dokumen serta komunikasi tertulis atau written communication di tempat kerja. Manfaat yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis supaya terlihat lebih jelas dan lebih efektif. Manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan fokus membaca dalam waktu yang cukup lama. Manfaat yang keempat, pemahaman membaca yang baik mampu membuat kita terlihat lebih profesional. Dan manfaat yang kelima yaitu kegiatan membaca terasa lebih nikmat. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai how to improve reading comprehension skill. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita untuk memahami atau pemahaman tentang kemampuan membaca. Di sini terdapat beberapa cara. Cara yang pertama yaitu menambah kosakata. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah setiap harinya usahakan untuk menambah kosakata yang belum kamu mengerti, entah itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Caranya seperti terus-menerus kita membaca novel, artikel, atau bacaan-bacaan lainnya. Dan yang kedua, mampu membuat ringkasan dari apa yang sudah dibaca tadi. Caranya seperti apa? Dengan cara meningkatkan reading comprehension itu, kita harus membuat ringkasan dari apa yang sudah kita baca tadi. Dan ringkasan tersebut baik dari ringkasan novel, artikel, atau bacaan-bacaan lainnya. Yang ketiga, yaitu mencari ide utamanya. Menentukan ide utama dalam satu paragraf dapat membuat kita memahami poin-poin dari apa yang ingin disampaikan dari si penulis yang membuat bacaan atau tulisan yang kita baca tadi. Jika ingin meningkatkan kemampuan reading comprehension, salah satu caranya adalah sering membaca. Lalu kita mencari ide utama dari setiap paragraf-paragraf dari bacaan yang kita baca tadi. Yang keempat, yaitu menentukan tujuan membaca. Di sini terdapat beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, membaca untuk mencari tahu informasi terkini. Lalu tujuan yang kedua, membaca untuk bersenang-senang atau sekedar hiburan. Dan yang ketiga, yaitu membaca untuk belajar dan masih banyak tujuan-tujuan lainnya. Contoh yang kelima yaitu memahami teks bacaan yang tepat sesuai tujuan bacaan kita. Caranya seperti yang pertama, baca deskripsi singkat yang terletak di belakang buku. Cara yang kedua, lihat daftar isi untuk mencari tahu apakah bab yang relevan dengan informasi yang sedang kita cari. Lalu yang keenam, ada teknik membaca. Di sini terdapat beberapa teknik dalam membaca. Yang pertama yaitu skimming. Apa sih skimming? Skimming adalah membaca cepat untuk mengetahui gambaran umum yang dituliskan di dalam teks bacaan yang kita baca tadi. Teknik ini berguna untuk
kita ketika dihadapkan pada teks bacaan yang sangat panjang. Dengan skimming kita bisa mengetahui garis besar teks tanpa harus membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, teknik scanning. Scanning adalah teknik membaca yang membutuhkan konsentrasi yang penuh. Scanning juga bisa cukup melelahkan. Karena apa? Karena jika telah menguasai teknik ini, kita dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi yang kita inginkan tanpa harus membaca teks secara keseluruhan. Teknik yang ketiga yaitu extensive reading. Apa sih extensive reading? Extensive reading adalah melibatkan seseorang membaca teks dengan tujuan kesenangan dan mendalami kemampuan reading pada umumnya. Teknik ini lebih sering diterapkan oleh orang yang memang suka membaca dan membaca dijadikan hobi oleh mereka. Dan biasanya jenis-jenis bacaan yang menggunakan teknik ini seperti novel, komik, dan lain sebagainya. Teknik yang keenam yaitu intensive reading. Apa sih intensive reading? Intensive reading melibatkan seseorang membaca teks secara terperinci dengan penugasan dan sasaran pembelajaran yang spesifik. Teknik ini membutuhkan konsentrasi penuh dan juga sangat melelahkan. Karena kita membaca diharuskan menganalisis teksnya dan mempelajari keseluruhan kata yang ada di dalam teks tersebut. Dan biasanya jenis bacaan yang digunakan untuk menggunakan teknik ini adalah artikel, berita, tulisan pendek, esai, dan lain-lain. Tulisan ini juga sering digunakan dalam intensive reading adalah tulisan pendek atau teks pendek, karena tujuan utama dari intensive reading adalah untuk memahami teks secara lebih mendetail. Dan itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi strategis of reading comprehension. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.